Nggak di Jakarta, nggak di luar Jakarta, nggak di luar Jawa, sama aja ya. Yang namanya gosen atau paket yang nilainya jutaan ataupun handphone di toko ponsel atau seluler seperti ITC Roximas atau toko-toko seluler di Bali, ini di Bali ya, itu adanya keinginan para ojol-ojol itu tergiur dengan barang si pembeli yang akhirnya tidak amanah dan membawa kabur dan akhirnya menjadi DPO atau most wanted. Biasanya di Jakarta para ojol-ojol seperti itu adalah ojol-ojol joki ataupun ojol jual beli akun, tergiur dengan iPhone, tergiur dengan handphone yang harganya jutaan atau belasan juta, lalu kabur. Dan foto-fotonya terpampang di toko-toko di pusat tempat-tempat handphone seperti ITC Roximas dan lainnya. Maka sekarang para ojol-ojol yang ngambil barang paket seperti itu wajib dipoto dan wajib dipoto identitasnya. Nah, ini tidak terjadi di Jakarta, tapi ini terjadi di Pulau Bali. Ojol maling handphone di Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dimanapun my friend, my bro, my sis, everyone. Di channel Begeng Bicara Ojol ini kita akan membicarakan tentang masalah ojol, kalau kesah ojol dan serba-serbi tentang masalah ojol dan keseharian ojol-ojol lainnya. Yang mana kita akan bahas sekarang yaitu ojol yang kena PM, baik kena demo ataupun kasus-kasus kriminal. Ya, di episode ini kita akan coba bahas masalah kriminal dan masalah ojol yang kena GPM imbas dari efek dari demo kemarin. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu nih. Ada ojol-ojol yang iseng ya bikin seperti ini. Dari grup driver Go Partners Jabodetabek. Namanya Ariana. Ini kayaknya cewek ya. Tapi bilang, abang-abang spill pengamanan kesah main chat. Ya suka main aplikasi hijau, tolong tulis kolom komentar. Apakah pengalaman kalian? Ditulis di kolom komentar sekarang. Aduh, ada aja namanya Ariana lagi nih minta tolong abang ojol-ojolnya pengalaman dengan aplikasi cewek-cewek hijau, aplikasi hijau. Dan kemarin demo tanggal 20 Mei itu banyak menimbulkan dampak negatif bagi para ojol-ojol termasuk seperti ini. Ini dari komentar-komentar netizen yang ada di gua ya, dibilang seperti ini. Kenapa para demo, kenapa bikin fake bukan fake GPS, order fiktif. Nah, ini ya terdeteksi akhirnya kena PM seperti ini. Nah, disitulah kesalahan driver ojol tersebut. Di sana saat hukum perusahaan sudah ditetapkan ada oknum yang iseng dengan orderan fiktif tanpa berpikir ke depannya. Sekarang para driver ojol-ojol sudah pintar. Di saat ada orderan fiktif, pasti mereka melapor nomor sang pengorder fiktif dan berbagai tanda bukti seperti screenshot dan lainnya untuk laporan ke aplikasi. Ujungnya sang peng iseng kena PM. Mantap. Banyak di area Jakarta Utara yang kena PM gara-gara iseng orderan fiktif di masa demo kemarin. Ya, salah satunya itu yang suka iseng. Nah, ya, ini salah satu ojol yang menyebabkan ojol kena PM berdemo lalu memprovokasi teman-teman bikin orderan fiktif. Provokasi membuat orderan fiktif, lalu orang yang menerima langsung screenshot, langsung mencatat kodenya, lalu melaporkan melalui email. Dari email lalu terdeteksi dari handphonenya, emailnya, dan ternyata email Gojek dengan email penumpang yang fiktif ternyata sama. Tanpa belas kasihan langsung disuspend dan di PM. Makanya di daerah utara katanya banyak yang kena. Lain halnya dengan provokasi dan ojol-ojol order fiktif mengerjai temannya yang lagi ngojol di hari demo. Lain pula halnya seperti ini kisah ITC Roximas jilid 2. Yang mana ini kisahnya banyak terjadi di Roximas. Yang mana kita ngambil handphone, aksesoris handphone dan lainnya. Banyak terpampang foto-foto para ojol-ojol yang maling, yang mengambil handphone ataupun tidak amanah mengantarkan handphone atau iPhone, pokoknya apalah gitu. Yang mana banyak para toko-toko seller tuh rugi ya. Atau mungkin mencari DPO atau disuspend permanen dan lain sebagainya. Nah, dan ini terjadi di Pulau Bali. Nah, untuk pertama kalinya kasus ini terjadi di Bali, atau mungkin sudah banyak kasus tapi mungkin baru ini yang baru muncul seperti TikTok mulai muncul. Nah, kasusnya mulai muncul seperti ini. Info Gojek Bali terbaru namanya Visuda Karitra Wirasana. Kronologis pada tanggal 27 Mei 2025. Seorang driver ojol Gojek
menerima orderan untuk mengantarkan sebuah iPhone 16 ke alamat tujuan yang dimana kurir Gojek tersebut diorder oleh customer atau yang mesen lah. Sebelum pengantaran, customer itu atau yang pemesan mengirim bukti transfer pembayaran kepada kami. Namun setelah dilakukan pengecekan, bukti transfer tersebut ternyata palsu dan tidak ada dana yang masuk ke rekening. Nah, ini penipuan. Ya, kami mohon bantuan kepada siapapun yang mengenali Bapak driver atau Pak ojol ini dalam foto ini agar dapat menghubungi kami untuk membantu penelusuran lebih lanjut. Karena kami perlu mengetahui lokasi pengantaran terakhir untuk menindaklanjuti kasus ini dan mencari pelaku penipuan. Jika ada mengetahui bisa hubungi langsung WA 0878 0404 2888. Kejadian di Apple Store Hoki 13 Biji World Jalan Raya Mas nomor 180 Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80571. Dan ini ojolnya ya. Dicari bagi yang mengetahui identitas orang di atas, ini Gojek asli apa bukan atau ojol-ojolan, tolong hubungi kami di WA 0878 0404 2888. Kronologis yang bersangkutan membawa iPhone 16 128 GB Ultramarine. Kejadian di @hoki 13 Biji World Ubud jam 14.34, jam setengah 3 WITA atau setengah 2 siang ya waktu Jakarta. Nah, ini udah mulai lagi ya. Orangnya ngetransfer ternyata tidak ditransfer, tapi iPhone 16-nya sudah dibawa oleh abang ojolnya. Apakah ini benar ojol dipesan orang tersebut? Ya dia bilang ambil di Biji World dan duitnya sudah ditransfer. Ternyata dicek sama orang selulernya atau ke handphonenya ternyata belum. Tapi handphonenya udah keburu dibawa oleh abang ojolnya. Nah, ini beda kasus kayaknya. Kalau di Roxy mungkin orangnya pakai online shop dan mungkin ngantar. Ya kode 11. Kalau ini mungkin kode 91. Jadi orangnya udah beli minta pakai gosen untuk mengantarkan paket iPhone-nya. Tapi tidak tertransfer, tidak ada data transfernya, tidak ada di rekening banknya. Dan abang ojolnya lagi dicari. Beda dengan kasus Roxy yang mana itu tinggal beres. Dia belanja di online shop, lalu handphonenya diantar pakai kurir ojol, tapi tidak diantarkan ke alamat yang dituju. Nah, seperti itu. Nah, ini berbeda kasus ya, kasus antara ojol Bali dengan ojol di Roxy. Nah, mungkin tempat kalian ada yang mengalami seperti ini, silahkan ditulis kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.